Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Dita Enawati dan saya Evisa Putri. Di video ini kami akan membahas analisis sistem pendidikan Mesir antara pendidikan sekuler dan agama. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Perbandingan Pendidikan Dunia dengan dosen pengampu Miss Rosida Ramawati, PhD. Langsung saja, mari kita mulai. Mesir dikenal dengan negara dengan sejarah dan budaya pendidikan yang sangat kuat sejak zaman dahulu. Negara ini sudah lama menjadi pusat ilmu pengetahuan bahkan sejak zaman peradaban kuno. Meskipun demikian, sistem pendidikan di Mesir juga terus berkembang mengikuti zaman. Mesir terletak di timur Laut Afrika dan berbatasan dengan Libya dan Sudan. Negara ini dibelah oleh Sungai Nil yang membagi wilayahnya menjadi dua bagian, yaitu menjadi Mesir atas dan bawah. Sebagian wilayahnya berupa padang pasir, sedangkan penduduk dan infrastrukturnya hanya berkonsentrasi di sekitar Sungai Nil saja. Akses pendidikan menjadi tidak seimbang. Daerah dekat Sungai Nil memiliki fasilitas lengkap sementara wilayah terpencil kekurangan sarana dan transportasi. Yang pertama, sejarah pendidikan. Pendidikan di Mesir sudah ada sejak lama, tapi mulai berkembang pesat saat Napoleon masuk pada tahun 1798. Ia memperkenalkan kemajuan ilmu budaya barat. Setelah itu, Muhammad Ali Paskah memodernisasikan pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah seperti kedokteran, teknik, militer, dan lainnya, serta mengirim pelajar ke luar negeri. Hingga saat ini, pendidikan di Mesir menjadi dualistik dengan pendidikan umum seperti sekolah modern dan pendidikan agama seperti Al-Azhar. Dasar filosofis pendidikan Mesir bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan pikiran serta jiwa. Hal ini untuk mencapai kebahagiaan dan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Siswa kota cenderung mendapatkan pendidikan berkualitas, sedangkan siswa desa tidak. Fasilitas mereka juga difokuskan untuk kota, sehingga keluarga kaya mendukung anaknya dengan cara les, sedangkan keluarga miskin kesusahan karena aksesnya yang terbatas. Keempat, yuridis. Berdasarkan konstitusi pasal 20, anak berusia 6-15 tahun membutuhkan pendidikan dasar dan harus disediakan oleh pemerintah secara gratis. Pasal 21 menyatakan bahwa pemusnahan buta huruf memiliki prioritas nasional. Yang kelima, ada psikologis. Psikologis di Mesir terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, penerimaan diri. Yang kedua, hubungan positif. Yang ketiga, otonomi. Yang keempat, kejuaraan lingkungan. Yang kelima, tujuan hidup. Dan keenam, pertumbuhan pribadi. Di Mesir, penerimaan pria lebih tinggi daripada penerimaan wanita. Sistem dan jenis pendidikan di Mesir. Jenis pendidikan. Yang pertama, ada formal, dikelola oleh dua pemerintah. Yang pertama, pemerintah untuk sekolah umum, yang kedua untuk sekolah Al-Azhar. Yang kedua ada non-formal. Contohnya seperti Halaqah di Mesir, lembaga penghafalan Quran, dan program literasi untuk masyarakat. Pendidikan informal. Banyak siswa yang mengikuti les privat di luar jam sekolah untuk membantu nilai ujian nasionalnya, karena sekolah kurang memadai. Jenjang pendidikan. Yang pertama ada prasekolah untuk anak usia 4-6 tahun, fokus pada pengenalan belajar tanpa tekanan akademik yang berat. Yang kedua ada dasar. Pendidikan wajib untuk anak usia 6-11 tahun untuk menghapus buta huruf dan membekali keterampilan hidup. Yang ketiga menengah. Dibagi menjadi sekolah umum, kejuruan, dan sistem ganda. Pendidikan ini menentukan masa depan siswa melalui ujian nasional. Yang terakhir ada tinggi. Mesir memiliki banyak universitas terkenal, salah satunya Al-Azhar. Siswa di Mesir untuk program S1 diharuskan untuk mengingat 15 juz Al-Quran
Untuk program S2, seluruh Al-Quran dan S3 diwajibkan untuk mengingat semua Al-Quran untuk kemudian disimak. Berdasarkan hasil PISA 2022, Mesir menempati peringkat dengan matematika peringkat ke-68, skor 368, sains peringkat ke-70 dengan skor 370, baca peringkat 73, skor 358. Selanjutnya ada faktor-faktor penunjang pendidikan di Mesir. Yang pertama itu ada biaya pendidikan. Meski pendidikan di Mesir dijanjikan gratis oleh konstitusi, kenyataannya masih banyak biaya tambahan yang harus ditanggung oleh orang tua. Misalnya seperti kelas tambahan, buku teks, dan juga seragam sekolah. Akibatnya, banyak keluarga dari yang kurang mampu itu merasa terbebani dengan hal ini. Kualitas pendidikan negeri di Mesir juga tergolong rendah. Sedangkan banyak orang tua yang memilih menyekolahkan anaknya di sekolah swasta ataupun les privat. Sayangnya, ini menciptakan ketimpangan sosial yang lagi-lagi mengakibatkan bagi orang yang kelas menengah ke bawah itu merasa tidak mampu untuk menjangkau layanan pendidikan tambahan tersebut. Selanjutnya ada wajib belajar. Program wajib belajar di Mesir itu mengikuti pola 6+3+3, yaitu 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun pendidikan menengah terakhir. Untuk siswa yang terdaftar di jenjang menengah pertama, rasio partisipasi kasar itu mencapai 72%, sedangkan partisipasi murni itu hanya 70%. Artinya, mayoritas anak usia sekolah itu telah mengakses pendidikan sampai tingkat menengah. Selanjutnya ada tenaga pendidik. Guru di Mesir harus melalui seleksi ketat agar bisa mengajar. Bahkan dosen di Al-Azhar itu setelah gelar doktor itu harus menempuh pendidikan di luar negeri selama 2 tahun. Dari segi gaji, Mesir cukup kompetitif dengan sekitar 118 juta per tahun. Selanjutnya ada fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan di Mesir itu dibagi menjadi 2, yaitu fasilitas fisik dan fasilitas non-fisik. Apa sih fasilitas fisik itu? Fasilitas fisik itu yaitu mencakup seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Sedangkan fasilitas non-fisik itu seperti akses internet. Nah, dengan adanya fasilitas yang memadai, maka itu akan sangat mempengaruhi kualitas belajar mengajar. Namun, pengelolaan kualitas masih menghadapi banyak tantangan, terutama soal pendanaan. Soal pendanaan ini mereka masih seringkali bergantung pada donor dari luar negeri. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum di Mesir itu dibuat secara kolaboratif oleh berbagai pihak konsultan, pengawas, guru berpengalaman, dan akademisi. Setelah kurikulum dibuat, akan diserahkan dan disetujui oleh lembaga pendidikan. Mengenai mata pelajaran di Mesir, itu mata pelajarannya umum seperti bahasa Arab, sains, dan matematika. Sedangkan kurikulum di Universitas Mesir itu mereka mempunyai kurikulum tersendiri, yaitu yang menggabungkan antara nilai-nilai syariah, nilai-nilai Islam, dan sains syariah. Tujuannya yaitu agar bisa menciptakan lulusan terbaik yang bisa menghadapi tantangan zaman dan memahami nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada peran pemerintah dan masyarakat. Yang pertama, peran pemerintah. Sejak masa Gamal Abdel Nasir, pemerintah ikut aktif dalam reformasi pendidikan. Lembaga pendidikan swasta dan asing itu dinasionalisasikan, termasuk Universitas Al-Azhar. Bahkan pemerintah ikut menyusun kurikulum dengan menggabungkan sains, teknologi, dan nasionalisme sosialisme. Tujuannya adalah agar pendidikan dapat dinikmati semua kalangan, termasuk kalangan yang kurang mampu. Peran masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat berperan dalam mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tokoh agama dan ulama berperan penting dalam mengarahkan masyarakat, terutama dalam menerima kebijakan pemerintah yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Meskipun begitu, masyarakat ini cenderung mengikuti alur pemerintah bukan sebagai penggerak utama.